Di video ini kita mau jelaskan sejelas-jelasnya apa itu passive income dan active income, sehingga judul kita kejelasan active income dan passive income di online. Kita bahasnya khusus di online, berarti yang offline tidak termasuk ke video kita kali ini. Baik, pertama saya coba mulai dari literatur finansial modern. Salah satu rujukan yang sangat umum gitu ya, Robert Kiyosaki dalam buku Rich Dad Poor Dad. Dijelaskan beliau, active income berasal dari kerja, sedangkan pasif kerja langsung. Sedangkan passive income berasal dari aset yang menghasilkan income itu sendiri. Baik, konsep ini juga sejalan dengan klasifikasi literatur perpajakan dan finansial, di mana banyak negara yang membagi penghasilan menjadi earned income, passive income, portfolio income, penghasilan aktif, penghasilan dari aset atau dari investasi. Namun ketika konsep ini masuk ke dunia online, jadi kita batasi pembahasan kita hanya dunia online, maka active income itu adalah penghasilan yang didapatkan dari keterlibatan kita secara langsung. Polanya jelas ya, kerja dilakukan, penghasilan diterima. Di dunia online bentuknya sangat konkret. Jualan di marketplace, live streaming untuk closing produk, jasa freelance, desain, editing, dan lain. Affiliate yang bergantung pada aktivitas posting kah, atau aktivitas video kah. Intinya ada yang dilakukan secara visual gitu, secara langsung, ataupun non visual. Jadi kita kayak membuat copywriting kayak gitu, membuat hal-hal yang berkaitan dengan penjualan. Kalau penjualan di marketplace ya Shopee, Tokopedia, itu kan nampak sekali gimana peranan kita di situ, membuat video dan lain sebagainya, membuat gambar produk gitu ya. Jadi active income ini kadang-kadang orang di online itu kebanyakan aktivitas adalah passive income, enggak juga. Banyak juga active income. Dagang Shopee, live streaming dan lain itu masuk passive income. Ia akan memberikan arus kas atau cash flow, kemudian dia memberikan pengalaman langsung dan akan menjadikan validasi kalau kita bergerak di online pakai jalur active income. Baik, contoh nyata di dunia online di yang passive income ini, active income ini, seller yang awalnya membalas chat satu persatu sebelum punya sistem. Kalau udah punya sistem nanti itu beda lagi ya. Kemudian kreator yang live, buat video, menghasilkan penjualan, live jualan live gitu ya. Freelance yang membangun portofolio dari awal, kemudian melakukan passive active income-nya sebagai endorse misalkan kayak gitu. Ini menunjukkan kegiatan langsung, kegiatan nyata di online, dan penghasilannya bisa didapatkan kalau itu terjadi closing. Kemudian kita masuk yang kedua, passive income. Jadi passive income ini membangun sistem. Passive income dalam teori finansial adalah penghasilan yang tidak bergantung langsung pada waktu kita aktif saja. Namun definisi ini kadang-kadang sebagian orang salah pahami. Passive income adalah hasil dari kerja aktif yang komparasi dan disistemkan sebenarnya. Contoh nyata, konten lama kita di YouTube yang tetap menghasilkan dari iklan. Video kreator seperti ya mungkin Atta Halilintar yang terus ditonton tanpa dibuat ulang, tapi dia berlipat-berlipat menghasilkan terus. Sistem konten podcast seperti Deddy Kobuzer, di mana satu kontennya bisa menghasilkan dalam jangka panjang. Produk digital seperti e-book, kursus yang dijual berulang kali tanpa produksi ulang. Link affiliate yang tetap menghasilkan dari konten yang lama. Namun semua contoh ini membeli pola yang sama. Kalau pola aktif tadi adalah adanya cash flow, kemudian keberhasilannya bisa diukur dan terjadi closing. Kalau di passive income dibangun dari fase yang panjang, tidak instan. 2. Melewati masa sepi tanpa hasil. 3. Membutuhkan konsistensi sebelum benar-benar menghasilkan. Di saya pribadi itu sudah membuatkan tulisan berupa e-book
99 cara menghasilkan uang lewat online. Jadi di aktif income bisa dipilih itu dari 99, yang masuk ke kategori passive income juga dipilih. Ada yang sebenarnya di tengah-tengah semi gitu ya. Bisa dikatakan aktif, bisa dikatakan pasif, tapi sebenarnya kita kan nggak berhenti di istilah itu. Yang penting adalah tindakan nyatanya. Dan yang penting adalah mau itu aktif income, mau passive income, tujuan kita adalah memang menghasilkan lewat online. Itu tujuan kita. Kemudian ini anekdot yang sering terjadi. Banyak orang yang masuk ke dunia online dengan pola pikir seperti ini. Ini baru isi dari tulisan ini. Ini baru inti dari video ini. Melihat orang lain berhasil, oke, berarti saya bisa juga dong, bisa ikut dong seperti itu. Padahal yang seharusnya terjadi adalah masuk ke dunia online. Oke, tadi di awal kan kita udah bahas definisi saya. Ini active income, ini passive income. Isinya ini, simak baik-baik. Masuk ke dunia online bukan berdasarkan apa yang paling banyak menghasilkan bagi orang lain, tetapi berdasarkan skill dan value kita sendiri, lalu dicocokkan dengan peluang yang ada, yang sebenarnya banyak. Untuk saya pribadi telah menulis buku 99 itu kan banyak sekali. Dan saya yakin bukan 99 saja peluang di online, lebih dari itu. 99 aja kata orang udah banyak ya. Nah, intinya apa? Skill reminder kita secara pribadi, value kita apa, lalu baru dicari yang cocok mana. Contoh, saya bisa nih ngomong ini di depan kamera, lalu mengupload, alatnya ada, alat rekam ada, internet ada, waktu ada. Mungkin bisa membangun sistem untuk passive income melalui jalur YouTube. YouTube nanti dipilih apakah short atau long, seperti itu kira-kira. Saya ini nggak biasa bicara depan kamera. Mungkin kalau membuat gambar, mengedit video saja saya bisa, tapi video sendiri saya nggak mau, misalkan gitu ya. Atau penonton di posisi itu, berarti cocoknya affiliate mungkin. Affiliate dengan tanpa wajah. Atau juga bisa juga karena konten, tapi warna kontennya dengan tanpa wajah. Kayak gitu. Itu yang untuk passive income. Kalau mau aktif income-nya, tentu yang skill yang pertama tadi yang bisa dilihat kamera, berarti dia bisa jualan sambil jualan live di Shopee atau live di TikTok kayak gitu. Jadi saya tekankan berkali-kali untuk masuk ke dunia online, yang penting adalah skill. Skill kita pribadi itu apa, sampai di mana, waktu dan alat juga sangat diperhitungkan. Untuk saya pribadi, karena saya dulu lama jadi guru, kemudian bicara di kamera tidak apa-apa, kemampuan menulis saya ada. Ya, maka saya menulis e-book sampai buku fisik, ISBN-nya keluar, lalu saya buatkan video seperti ini. Ini untuk aktivitas passive income berarti bagi saya. Nanti akan kita up ke YouTube, ke Facebook, ke TikTok, dan sosial media yang lain, Instagram dan Thread kalau saya. Oke. Di samping itu, bisa nggak saya melakukan lagi aktivitas yang aktif income? Bisa. Yang sudah saya lakukan adalah tentu menjualkan barang di marketplace. Sampai ke live-nya pernah, tapi nggak konsisten saya. Artinya apa? Saya berarti dengan kamera tidak masalah. Dengan bahan ya tentu terus belajar ya. Kita nggak boleh mencukupkan ilmu yang ada saja. Lalu ya saya bagikan gitu. Lalu saya buatkan juga dari karya yang saya bisa membuat tulisan presisi. Saya sudah ada pengalaman kepenulisan beberapa buku sebelumnya. Ya saya buat e-book atau buku tentang 99 cara mendapatkan uang dari online. Linknya tersedia ya nanti di komen. Lalu saya tawarkan seperti ini. Ini real nih. Saya berikan ilmunya. Kemudian saya tawarkan kepada, ya mudah-mudahan ada yang mau berkenan untuk membeli e-booknya. Versi e-booknya ini lagi promo besar-besaran ini. Kalau harga kalau harga aslinya nanti sebenarnya nggak bisa dibilang mahal juga ya, tapi saya nggak mau bicara nominal lah, takutnya nih video ini ditonton beberapa waktu yang karena saat ini memang lagi promo besar, sangat murah sekali dengan manfaat yang ada di ebook itu. Oke, atau gini aja, coba cek aja linknya. Oke, jadi saya breakdown lagi kenapa saya bisa menjualkan ebook atau buku fisik, beberapa buku yang saya tulis, karena itulah kemampuan saya. Itulah yang punya track record saya ada, sampai beberapa naskah saya bisa menembus Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Lalu kelanjutannya saya jualkan produknya berupa e-book, nanti buku fisik, dan kelas, misalkan kelas online.
Oke, dan ini tentu tidak sama. Kalau peluang peluang oh, ada orang yang nggak mau bicara, nggak bisa juga ngedit, masih ada peluangnya di online. Yang aktif income bisa. Contohnya jualan footage. Ini sangat sering saya contohkan. Footage itu foto video. Jadi dilihat objek, nanti dikirim ke Shutterstock. Shutterstock banyaklah, minimal ada 5 ya setahu saya yang terkenal untuk penjualan footage, foto dan video. Kan bisa sebenarnya. Artinya berarti itu kemampuan foto, kemampuan video, dan itu ada ilmunya. Ilmunya ini mungkin nggak dipelajari kalau footage nih. Kalau saya pribadi rasanya ada ilmunya, nggak bisa kosong juga. Tapi ilmu ini bisa dilakukan try error daripada foto-foto narsis, daripada foto nggak penting. Baik foto objek yang mungkin bisa dijualkan. Nah, kayak lain kali itu saya juga bahas dalam video lain nanti tentang penjualan footage ini. Kalau di video pendek sudah. Kita lanjut ke isi. Jadi struktur yang nyata itu seharusnya adalah fase eksplorasi. Eksplorasi ke diri kita. Tentu kita harus mengenali diri dulu. Saya ini pandainya apa? Alat yang saya punya apa? Kalau punya HP Android tapi nggak punya internet tentu nggak mungkin juga. Atau sebaliknya, punya internet, punya HP Android, alat editing ada, tapi nggak bisa, nggak terbiasa bicara di depan kamera, nggak jadi juga. Jadi fase pertama adalah eksplorasi ke dalam dulu. Kemudian yang kedua, tentu kita harus choice, tentukan. Kalau saya boleh usul, kalau bisa 1 lebih baik, tapi jangan lebih dari 3. Maksud 1, sebenarnya lebih pas saya contohkan ya, 99 cara dapat uang online di buku saya itu. Jadi pilih misalkan nomor 1 itu jual barang bekas, fokus itu dulu. Yang kedua misalkan jualan di Shopee, sebenarnya ini udah 2 nih. Kalau yang paling disarankan 1 tapi sampai benar menghasilkan, saya sarankan 3 dulu untuk di awal. Sebenarnya 99 ini worth it, tapi kan nggak mungkin semua, bertahap ya. 1 menjualkan barang bekas, lihat ada nggak barang bekas di rumah, ada foto, masukkan ke Facebook, jualkan di WA. Itu kan potensi uang, potensi sekali ya. Kemudian apalagi ya, 3 lah affiliate misalkan lagi, atau reseller atau yang lainnya. Itu fase yang kedua, kita pilih kalau terbaiknya 1 tapi maksimalnya 3 untuk di awal. Yang ketiga, fase evaluasi. Yang dikatakan kita paham nggak paham yang kita akan lakukan itu, ini income, ini salah definisi income aktif, ini income pasif. Itu nggak terlalu penting kecuali orang benar-benar bergerak seperti saya, memang banyak berbicara tentang finansial, teori finansial, tentu harus tahu apa beda income, aktif income dan pasif income. Tapi sebenarnya mengetahui itu tidak menambah uang kita. Yang nambah uang kita apa? Dari 3 fase tadi, mana yang berhasil? Berhasilnya udah ditransfer uangnya ke kita, itu patokan berhasilnya. Kalau kita jualan udah masuk ke rekening kita, udah terjadi transaksi, itu patokannya. Kalau yang passive income tentu sudah bisa kita cairkan dari AdSense kah, dari FB Pro atau dari mana. Oke, penutup. Dalam literatur lain seperti ini saya ekonom Timothy Ferris ditekankan kebebasan finansial bukan soal berhenti mengamati saja, tetapi tentang membangun sistem yang bekerja, tapi tidak ada paksaan untuk melakukan baik aktif income atau passive income. Kalau pendapat saya pribadi, yang mudah itu memang aktif income, tapi yang passive income itu bisa dilakukan cuma melalui tahap dan sistem kayak gitu. Ada orang mengatakan di awal langsung mengejar passive income. Menurut saya nih, ini juga kata kunci. Kita taruhlah passive income itu AdSense gitu ya, kan butuh waktu tuh, ada persyaratannya. Kalau ini yang dimulai dari awal, sementara tidak ada penopang ekonomi kita secara rasional, nah ini tidak disarankan. Tapi kalau memang ada penopang kita yang sudah rasional, kita udah ada gaji tetap misalkan, atau kita di dunia aktif income-nya sudah ada, penjualan Shopee kita udah ada, misalkan 10 piece per hari, atau dinominalkan kita udah mendapatkan, atau per bulan lah 5 juta per bulan. Nah ini udah aman ini. Oke, lalu kita baru melakukan pengembangan dengan passive income, buat konten dan lain, itu nggak masalah. Jadi income rasionalnya sudah ada. Tapi kalau tidak ada atau belum ada income rasional, langsung masuk ke dunia online,
lalu langsung naik melalui jalur passive income, agak berat. Apalagi kecuali yang masih muda bisa jadi, yang masih dalam kandungan maaf, tanggungan orang tua, Gen Z, Gen Alpha, bisa jadi. Kita nggak bisa generalisir melarang orang nggak. Tapi kalau seperti saya pribadi yang sudah ada tanggung jawab, ada istri, lalu saya 3 bulan misalkan off mengejar passive income, nggak worth it, itu pusing nanti yang ada, stres nanti yang ada. Jadi amankan dulu income rasionalnya, pemasukannya ada, nah, lalu kejarlah. Kalau saran aktif income dulu baru ke passive income. Tapi kalau udah ada income rasional lalu masuk langsung ke passive income, nggak dilarang sebenarnya. Tapi tentu lihat dulu situasi dan kondisi. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau ebook 99 cara menghasilkan uang dari online, silakan klik, cek aja dulu. Mana tahu lagi promo ya. Karena saya nggak jemput nominal, dicek saja linknya, itu ada di WA-nya, WA Mi, nanti akan dibalas oleh WA bisnis yang langsung jawaban otomatis, dan juga nanti ada admin yang akan membalas. Saya doakan mudah-mudahan yang sedang berusaha untuk mencari income, mudah-mudahan yang pertama dulu dapat income rasional dulu, income pasti ini dulu. Income rasional ini tak pas tanda istilahnya, yang penting income yang pasti itu aja. Baru nanti melangkah ke income aktif, baru ke income pasif, itu yang ideal. Tapi kalau kita belum ada income rasional, cari dulu income kita yang bisa menopang kita dengan cara aktif yang lebih baik dulu. Kalau langsung ke pasif agak beresiko. Tapi kembali ke diri masing-masing intinya ya. Penutup, mencari uang di online jangan katakan mudah dan jangan juga katakan susah. Sari mudah, itu kalau bahasa kami, sari mudah, sari murah. Beberapa kunci pentingnya konsisten, dan hal-hal yang saya sampaikan tadi ya, jangan terlalu banyak dulu, 3. Kalau mesti punya modalnya jangan tinggi dulu di awal, evaluasi terus, dan kalau memungkinkan baru dijalankan. Kalau nggak memungkinkan silakan switch ke peluang yang lainnya. Makasih banyak.